channel. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini saya mampir nih ganggu jualannya Mas Ubar ini. Nah, gimana Mas? Saya pengen tahu ceritanya nih Mas tentang jualannya nih. Awal mulanya kok bisa jadi jualan pengusaha dimsum ini loh? Singkat aja ceritanya. Iya, ya, Pak siap. William, ya. Cerita singkat. Harusnya kalau anak sekarang itu maunya kerja kantoran, ruangan AC itu. Saya juga pernah mimpi kayak gitu, kantoran dan bekerja AC. Wah, enak, gaji bulanan, gaji besar dan itu. Tapi ternyata setelah itu saya nggak diduga, kodarnya saya di PHK. PHK, saya harus ngelamar lagi, udah terbentur usia. Mau nggak mau saya harus berpikir bagaimana saya bisa bangkit dari apa ya, namanya orang di PHK kan terpuruk ya Pak, terpuruk, udah mau ngapa-ngapa nggak mau, ibaratnya pengennya kerja yang lebih enak lagi kalau dapat atau minimal sama. Ternyata dari situ karena saya sering diskusi sama orang-orang yang usaha fried chicken, usaha jualan apa, saya sering ngobrol, dia buka cabang, nah itu saya terinspirasi. Saya kok, kalau dia bisa kenapa saya enggak? Kalau dia mampu kenapa saya enggak? Kalaupun enggak sebisa sama dia, minimal saya sedikit mengimbangi atau malah lebih gitu kan. Itu kapan Mas? Kalau boleh tahu nih. Ini sekarang kita kan Agustus awal nih. Iya. Kejadian PHK-nya kapan Mas? PHK itu mulainya sebenarnya desas-desus itu akan ada PHK sebelum Lebaran ya Pak. Jadi Berarti pas puasa itu Maret, April. Oke. Maret April itu Berarti sekitar Maret 4 bulan yang lalu ya? ya. Saya itu udah dengar bahwa akan ada pengurangan. Dan yang dikurangin ini adalah orang-orang yang dianggap nggak penting, bahasa kasarnya. Wah, berarti saya termasuk orang yang nggak penting, gitu kan? Di perusahaan itu saya nggak penting. Tapi saya akan menunjukkan, dari situ saya termotivasi juga tuh. Saya akan menunjukkan bahwa saya jadi orang penting. Salah satu motivasinya itu ya. Gua dianggap bukan orang penting ya. Padahal saya dianggap orang penting. Dari saya masuk kerja pun saya juga diremehkan gitu kan Pak. Nggak mungkin lah bisa, ternyata bisa. Saya dianggap orang yang penting ya, ternyata saya, ya alhamdulillah sampai sekarang saya, biarpun nggak penting buat orang lain, minimal saya penting buat keluarga. Terus kenapa milihnya tuh milih dagang gitu loh? Kenapa milih dagang? Terus kapan kok, bagaimana ide bisa muncul tiba-tiba dagang? Kan bisa aja. Wah, saya mau, kalau orang gampang sekarang kan, saya mau jadi ojek online deh. Iya. Atau saya mau jadi jualan apa yang lain lah gitu loh. Ya kenapa? Oh idenya kesana sekarang ini. Idenya kenapa saya terus jualan dimsum ya Pak? Iya. Karena saya itu marketing ayam yang harus setor ke pabrik-pabrik, salah satunya pabrik dimsum. Nah, saya tahu pabrik dimsum, beberapa pabrik dimsum tahu, setiap pulang saya bawa dimsum. Oh, jadi dulu sebelumnya Mas Ubar ini kerja pada satu perusahaan. Ya. Perusahaan ayam. Ya, nah, ayam ini supply ke bahan baku dimsum. Dimsum, oke. Ini supply ayam. Ternyata yang paling enak dimsum ini gitu ya. Udah, kita ambil. Bagaimana kalau kita kemas, kita jualan, kita pasarin. Gitu kan. Kenapa? Ini jadi inspirasi juga saya. Saya masarin barang orang, usaha orang. Saya bisa. Masa usaha sendiri saya nggak bisa? Gitu kan. Kalau barang orang jelas keuntungannya diambil dia. Saya dikasih sekian sebagai salary saya gitu kan. Tapi begitu saya, ini keuntungannya buat saya, salary-nya buat saya, dan semuanya buat saya kalau saya bisa gitu kan. Kenapa saya enggak? Ya udah saya akhirnya saya ambil itu. Dimsum ini saya ambil, saya pasarin, masarinnya bagaimana, saya buka booth Pak. Booth pertamanya? Ya, saya buka booth. Gimana caranya saya harus bisa buka booth pertama? Gimana caranya orang kenal dengan apa yang saya jual? Yang saya jual ini apa? Dimsum, semua harus tahu dimsum. Gitu. Siapa yang jual? Mereknya apa? Semua harus tahu. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu dia pakai mobil, bahkan dia pakai tenda, pakai di mana di tempat-tempat keramaian, di mal-mal dia pakai. Saya di pinggiran aja, di masyarakat menengah ke bawah aja.
saya sasar semuanya. Masa iya saya nggak dapat? Nah, dari situ saya mulai merasakan dengan usaha ini satu, saya nggak menyakiti hati saya sendiri. Kenapa nggak menyakiti? Lah kalau di PHK itu sakit hati, Pak. Bohong kalau nggak sakit hati. Sakit hati, apalagi dianggap bukan orang penting. Nah, itu ya, bukan orang pentingnya. Ya, ini tuh Pak jawabannya. Jadi idenya ini munculnya sebenarnya bisa dibilang tiba-tiba, tapi juga munculnya ya karena pengalaman kerja sebelumnya gitu ya, Ya, Mas ya. Betul. Muncul dari situ. Iya, Jadi ada lebih banyak ke beberapa pengalaman kerja. customernya yang bisnis dimsum juga. Ya, di Nah, itu masuk ke ide Mas Subarnya gitu ya. ada yang customer saya tuh, ada yang usaha fried chicken itu juga support saya, Pak. Ayo usaha ini, saya modalin, saya beliin alatnya apa, masalah kembalinya nanti. Saya sempet training Pak, sempet juga, tapi kodarnya Allah ngasihnya dari sisi ini yang mungkin saya bisa kembali dari sisinya. Ya. Jadi dari pengalaman sales juga ini bisa membantu untuk memunculkan idenya ya. Ya, Nah, tapi kan tadi Mas Subar ya bilang berat, sakit hati nih kalau di PHK tuh. Nggak pernah ada orang yang senang hati kali ya. Adalah mungkin kalau orang itu punya kelainan ya. Betul. Nah, tapi apa yang paling berat waktu itu Mas Subar rasakan ketika muncul kata-kata PHK? Apa ya? Mungkin buat saya harus meninggalkan perusahaan yang saya bedain mati-matian. Malah hanya dibikin orang lain dong. Iya. Yang nikmatin orang lain saya, ini kok jadi kayak gini saya. Ya udahlah. Saya mau usaha sendiri aja tanpa harus menyakiti diri sendiri. Kalau bisa jangan sampai kamu udah nggak kepake lagi, nggak penting ya buat saya. Itu nggak akan saya pakai, Pak. Jadi beban itu ya Mas? Ya. Lah, terus kalau beban keluarga nggak jadi masalah? Keluarga jelas. Keluarga sudah jelas. Ya, keluarga itu ya syukurnya alhamdulillahnya istri saya, motivasi saya, dia nggak biasa-biasa aja, ya udah sabar, bilang gitu aja, nggak lebih. Kita gimana ya, enggak, saya nganggur ya biasa aja, ya nikmatin aja yang lain. Ya alhamdulillahnya ya itu malah akhirnya malah seperti ini malah nyaman. Iya. Gitu kan. Berarti faham dengan qadar ya Mas. Ya. Semuanya sudah ada catatan oleh Allah ya. Dan Allah tidak akan mungkin membiarkan gitu kan. Nah, selagi kita masih usaha mau doa, maksud ya Allah nggak kasih. Insya Allah ada dalilnya itu, kalau masih mau berusaha, nggak mungkin Allah nggak kasih, itu nggak mungkin, gitu kan, nggak mungkin pasti kasih. Apalagi kami itu secara rohani Pak, secara secara batin itu kami bukan menyombongkan, kami itu diajari, dinasihati secara agama, secara Islami, agama saya, bahwa kamu menolong agama Allah, Allah pasti tolong. Itu kata-kata pasti tolong, Allah pasti tolong. Itu sampai sekarang tadi Pak, saya merinding kalau bilang Allah pasti tolong. Masa iya sih saya nggak ditolong? Nggak mungkin. Orang Allah bilang pasti tolong. Ya. Ini bener. Ya alhamdulillah Allah tolong. Ya. Apapun yang terjadi, maksudnya iya sih nggak ditolong, saya udah gitu aja Mas. Ya. Jadi untuk yang menjadi motivasi terbesar adalah Allah pasti tolong ya Mas. Betul Pak. Cuman saya ingin tahu nih Mas, kalau untuk mulai usaha kemarin, ini mulainya itu pasti perlu modal dong. Modalnya ini gimana nih Mas? Usaha orang gambar pertamanya langsung ke uang. Ada usaha nggak ada uang nggak akan jalan. Tapi nggak serta-merta orang punya modal terus usaha bisa jalan Pak. Jadi ya tetap usaha dengan modalnya apa? Saya pertama modal saya adalah modal mental. Mental saya nggak mau
mental saya agak putus asa, baru mental saya bagaimana saya punya ada uangnya. Jadi modal modal uang itu saya nomor 3. Modal itu saya pikir ada 3 itu Pak. Nggak Ya, bisa. oh gitu. Apa aja tuh mas? Yang Ya, pertama, urutan pertama nih apa ya? Modal mental, Mental. nggak bisa enggak. Yang Mental kedua, jualan ya. ya mental untuk jualan Mental, harus mental ada. berani malu juga termasuk Berani ya. malu, berani tanggung resiko. Yang awalnya pengen berdasi di Nah, ruangan AC, ruangan sekarang di ruangan AC. panas, Nah, udah keringetan gitu ya. itu udah luar biasa Mental, itu kan oke. mental itu. Baru nanti yang kedua modal kemauan Pak. Kalau udah nggak mau malu, mesti ada kemauannya ada. Oh iya, saya udah nggak malu nih. Saya harus begini, saya harus begini. Yang tadinya nggak ada pemikiran harus begini begitu, terus ada gitu. Terus nimbul sendiri. Contoh saya, terus begitu saya udah nggak ada malu saya buang jauh-jauh. Saya bilang, bagaimana saya harus usaha? Oh, saya harus usaha dengan cara saya harus mempromosikan barang yang saya jual. Orang harus tahu. Dengan modal nggak malu tadi, semua orang saya tawarin. Lingkungan saya, kanan kiri saya, saudara saya, teman saya, itu adalah peluang usaha saya. Caranya gimana tuh mas? Ngasih tahunya. Nah, saya kalau sekarang kan ada sosial media ya, lebih mudah. Oh. Grup-grup saya hidupkan, saya tampilkan, saya usaha ini, satu dua orang upsellingnya saya bilang langsung, saya usaha ini, saya mau usaha ini, oh bagus gini. Jadi dengan berbagai macam cara, yang penting bisa tersebar informasinya Betul, gitu ya. betul. Baru modal materinya, uangnya gitu kan. Setelah saya tata semua, oh saya butuh A, B, C, D, kira-kira apa aja nih. Dan saya maksa Pak, modal saya karena saya nggak malu tadi, sedikit saya paksa. Caranya maksa maksudnya gimana? Saudara saya telepon, beli ya, dimsum saya begini-begini enak, karena saya udah beberapa kali trial kan. Iya, iya. Saya trial dulu, enak loh, beli. Oke, minimal belinya 100.000. Jadi dengan nominal 100.000 tadi saya bisa putar lagi. Ya alhamdulillahnya saya terus dapat modal tambahan dari orang-orang, beli saudara, beli teman, beli relasi, bisa Iya. undang semua. Ya, alhamdulillah di situ Pak. Yang jelas modal uang itu bukan utama. Bukan utama. Bukan utama. Oh. Dimsum ini menjadi pilihan karena sudah pernah bekerja sama dengan orang yang jual dimsum kan ya. Betul. Waktu kemarin Mas Bar kerja di tempat ayam itu ya, Ya. daging ayam itu. Dia produksi Pak, saya ke pabrik. Produksi. Oh, pabrik dimsum malah ya. Terus ini sekarang sudah punya berapa outlet nih Mas? Informasinya sudah banyak outlet nih Mas Bar ini. Kalau dibilang banyak sih belum ya Pak. Ini kan saya ini baru tahap melangkah setapak dua tapak. Memang target saya awalnya kan, namanya orang usaha harus ada target kan ya Pak. Target saya langsung saya harus dapat 10 cabang. Saya saat ini ada 3 cabang Pak. 3 cabang. 3 cabang dalam waktu berapa bulan itu? April ya. April pertama 1. Ya, April 1, terus Mei ada tambah 1, Juni ini Juni akhir saya mulai sampai Berarti awal tiap Juli. bulan 1 outlet ya? Iya, Nambah. alhamdulillah. Oh. Itu kan nggak bisa dibilang nggak main-main juga tuh Mas. Luar biasa itu. Dalam waktu 3 bulan 3 outlet. Iya kan? Kalau menurut saya ini kan sesuatu yang tidak direncanakan sebetulnya kan. Ya, Nah kalau nggak di PHK nggak mungkin begini toh. kodarnya Pak. Itu udah kodar itu. Jadi Kodarullah ya. PHK membawa berkah gitu ya. Biarpun di awal saya PHK itu menyakitkan, tapi ternyata PHK itu membawa berkah. Iya membawa berkah ya. Jadi sekarang seorang business owner bukan sesuatu yang direncanakan, tapi dari keadaan yang memaksa. Iya. Nah, tapi ya 3 bulan 3 outlet dengan target tadi 10 outlet dalam berapa bulan nih Mas? Saya targetnya sampai akhir tahun
ini kan dari bulan PHK itu bulan Maret, April ya Mas. April sampai sekarang ini kan bulan Agustus, belum sampai 4 bulan belum sebetulnya ya. Belum. Nah, April, Mei, Juni, Juli oke lah katakan 4 bulan sekarang. Ini pelajaran terbesar apa Mas? Sejak PHK sampai sekarang yang bisa dirasakan ini? Eh, apa ya Pak? Intinya kalau kita sudah taruhlah jatuh ya, jangan terpuruk dalam lingkup kejatuhannya, jangan terlalu lama terpuruk. Karena kalau udah orang itu biasanya kalau udah ngedown jatuh, udah diem apa. Ayo generasi sekarang ini kalau kita jatuh udah jangan nyerah. Berarti mental, kembali ke mental. Tetap kita. Tapi kalau sedih sih oke lah, Sedih. saat boleh lah, Ya, lalu jelas. manusiawi ya. Wajar. Tapi jangan larut dalam kesedihan gitu. Betul. Nah, ini kan bisa jadi pembelajaran, bisa jadi motivasi buat ya sedulur-sedulur semua nih. Barangkali ada beberapa yang punya pengalaman yang sama ya. Mungkin baru beberapa saat yang lalu diberhentikan atau kehilangan penghasilan atau apalah yang jelas menjadikan kesulitan kehidupannya lah untuk pendapatannya. Nah, ini kan menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, sekarang saya pengen tanya nih Mas, kalau boleh tahu buat gambaran seperti ini kan menjadi motivasi juga nih bagi yang menonton kita ini. Di awal itu modal berapa Mas? Kalau nggak mau sebutin angka ya nominalnya, range-nya aja deh. Nggak besar Pak. Karena saya sudah jalin hubungan baik dengan pabrik dimsum ya. Saya urutannya itu memang saya udah kenal. Jadi saya dikasih tempo sama dia sebenarnya. Awal-awal saya nggak mau. Sininya dikasih tempo seminggu, 2 minggu, ya, nggak apa-apa. Karena juga seminggu udah habis, seminggu saya harus order. Kasih tempo seminggu juga sama aja gitu. Tapi sama dia nggak apa-apa Pak, 2 minggu saya nggak mau. Berarti waktu pembukaan satu outlet Kurang lebih ya sekitar saya ranknya ya ya range boleh. Mau angka pasti juga boleh. 5 sampai 6 lah Pak. 5 sampai 6. Oke, satu outlet 5 sampai 6 ya. Nah, sekarang sudah ada 3 outlet. Dari 3 outlet ini, kasih tau dong Mas, berapa nih omsetnya? Rata-ratanya 3 ini lah. Range juga boleh, angka pasti juga boleh. Rata-rata Kan motivasinya, wah, kok dengan segitu dapat penghasilannya? Karena kan gini loh, 3 bulan, per 1 bulan menambah 1 outlet. Nah, ini kan berarti paling tidak ada yang disisikan sebesar 5 sampai 6 juta lagi nih untuk outlet berikutnya kan. Nah, belum kan sama juga begitu kan. Iya. Nah, kalau 5 juta aja, berarti penghasilannya lebih besar dong, berapa kali lipat dari itulah gitu. Nah, ini 3 outlet ini berapa nih Mas sekarang? Nggak mulu sih ya Pak. Saya sebenarnya gross itu ini per bulan ya. Per bulan lah, boleh lah, katakan per bulan lah. Bulan Kalau per hari boleh, kan tinggal dikali 30 gitu. ya. Ya per hari, kalau per hari itu rata-rata saya habis dimsumnya kurang lebih 300 ya, 300 pieces ya. 300 piece. Kali Kali taruhlah 500 ya Pak. 500-nya itu apa? 500.000. Satu cabang rata-rata dapat 500.000 Pak. Bersihnya. Oh, gross. Oh, grossnya 500.000. 500.000 500.000 per cabang per cabang per hari. per hari. Berarti satu hari 3 cabang ini 1,5 juta. Kali 30 berarti 45 juta. Nah, itu silakan, tinggal dikalikan saja, itu kotornya 45 juta, Lur nih kali berapa persen. Nah, kalau persentasenya kayaknya nggak akan disebutin nih Lur. Rahasia perusahaan kayaknya nih. RHS selalu nanti ya. Tapi omset 45 juta itu, nah itu sudah cukup besar. Sekarang targetnya adalah 10 outlet ya Mas ya. Ya, Wah, 10 outlet. luar biasa. Jadi saya itu punya impiannya gini, 10 outlet, saya dengan 10 karyawan, plus 1 karyawan untuk kontrolin barang, gitu kan, kontrolin barang, kontrolin
dia kontrol semua outletnya gitu. Dan saya pun juga gini, dengan pakaian seperti ini saya bersepeda, saya sambil olahraga, nanti saya keliling. Oh, Nah, setiap jam 10 saya ambil uang, jam 11 saya ambil uang, nanti 2 kali saya keliling, 2 kali saya olahraga dalam 1 hari. berarti plannya ada, pastinya harus ada, Ada harus dong, punya ada. plan. Ya, kemudian bagaimana caranya plan itu berjalan? Syukur-syukur plan itu berjalan sambil menyelam, tenggelam ya. Ya. Sambil menyelam dapat hasil. Sekali dayung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 outlet terpenuhi gitu ya. Itu di luar event ya Pak. Di luar event, wah. Event. Jadi kami itu kadang suka ada event, kayak kemarin itu ada event hari jadi Bojonggede, kami kan tinggal di Bojonggede, hari jadi Bojonggede saya diajak. Terus hari jadi Bogor saya diajak ke kabupaten, itu ada 140 kecamatan Pak. Kalau satu kecamatan 10 desa ada. Berarti itu kan jelas kalau ada event gitu lebih keuntungannya bisa lebih besar dong. Oh, iya. Nah, omset lebih jauh lagi dong. Lumayan. Berapa kali lipat Mas kira-kira kalau dalam satu event itu? Satu event Satu ya, waktu event lah. penghasilan 1 bulan bisa saya ambil dari satu event itu. Wah, berarti 45 juta per event dong ini. Lebih kan, lebih kadang-kadang. Cuman ya saya otomatis kan perlu tenaga. Kayak kemarin itu saya event hari jadi Bogor itu satu karyawan saya kasih 100.000 bersih, berangkat naik Grab, pulang naik Grab atau naik siapa, pokoknya nggak ngeluarin duit, bawa uang setiap hari 100.000 di luar gaji. Itu kan suatu bentuk dari kepuasan ya Ya. Mas ya, kesyukuran kita gitu ya. Tapi kan kelelahan apa yang dikeluarkan pasti terbayar lah. Ya, Insya Allah terbayar. terbayar. Nah. Jadi motivasi buat kita semua Lur. Ini ada hal yang perlu kita ambil menjadi hikmah buat kita. Ini salah satunya adalah yang pertama mentalnya ini, mental, dan yakin. Yang utamanya lagi adalah yakin bahwa Allah pasti tolong. Nah, itu ya Mas. Nah, sekarang bagi kita nih yang sedang kesulitan, ini nggak usah ragu-ragu, ya, melangkah aja ya, Ya, melangkah aja ya. Kalau kita belum bisa berlari, ya jalan pelan-pelan. Iya, ya sabar, ilmunya sabar. Nah, tapi kalau belum langkah satu langkah pun, gimana bisa berlari? Nah, langkah pertama aja nggak bisa diambil, nggak berani, nah, gimana mau berlari ya Mas? Ikut start aja nggak mau. Ikut start aja nggak mau. Nyampe finish. Nah, gimana mau nyampe finish, betul. Oke Mas, sementara mungkin ini sudah kita bisa ambil garis besarnya lah, jadi menjadi suatu kesimpulannya bahwa yang menjadi modal ini adalah mental, kemauan, lagi tadi apa Mas? Mental, kemauan, baru di situ peluangnya. Peluang, materinya. Ya. Dan yang paling utama yang pertama adalah Allah pasti tolong. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Ya, Alhamdulillah, sama-sama, Pak. jazakallahu khairan. Amin. Bisa menjadi barokah buat kita semuanya. Amin. Sementara gitu Mas, saya pamit nih Mas. Siap. Ya. Siap, Pak. Ya. Semoga Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.